Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya di kelas 7. Masuk ke dalam bab 2 ya kita hari ini. Sebelum masuk ke dalam bab 2, ada baiknya kita memulai pelajaran dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam bab 2 ini kita akan membahas tentang bernyanyi unisono dan vokal grup. Dalam bab ini, kompetensi dasar yang ada adalah memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Yang kedua, ada memahami dasar bernyanyi dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Yang ketiga, menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Dan yang keempat, menyanyikan lagu dengan dua suara atau lebih dalam bentuk kelompok vokal. Lalu ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi, siswa diharapkan memahami konsep dasar menyanyi, memahami dasar bernyanyi dengan dua suara atau kelompok, menyanyikan lagu dalam bentuk unisono, dan menyanyikan lagu dalam bentuk kelompok vokal. Namun karena kita sekarang belajar secara daring, untuk tugasnya nanti akan saya buat Google Formulir yang akan kalian isi untuk menjawab soal berdasarkan informasi yang ada di dalam slide yang akan saya sajikan. Baik, langsung saja akan kita mulai materi pertama. Bernyanyi secara unisono. Apa sih unisono itu? Bernyanyi unisono artinya menyanyikan lagu dengan satu suara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menyanyikan melodi pokoknya saja tanpa ada melodi pengiring. Jadi dalam bernyanyi ini hanya satu tangga nada saja yang digunakan. Bernyanyi unisono dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara atau satu nada, di mana kelompok bernyanyi ini biasanya seperti vokal grup atau paduan suara. Namun nada yang digunakan misalnya nada C, dari awal hingga akhir hanya nada C saja, atau nada rendah saja, atau nada sedang atau nada tinggi saja, tanpa ada pergantian suara yang berbeda-beda dari masing-masing anggota kelompok bernyanyi tersebut. Dalam bernyanyi unisono dibutuhkan kerjasama dan kepedulian agar suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Maksudnya adalah dalam bernyanyi, masing-masing anggota akan memperhatikan nyanyian atau suara dari anggota lain, di mana dalam kerjasama dan kepedulian ini adalah menyamakan antar suara anggota yang satu dengan yang lain. Dengan kepedulian kita akan tahu, oh satu orang ini nadanya kurang pas, bisa diperbaiki. Kerjasamanya juga bisa, yang satu ketika dia tidak kuat untuk nada ini, bisa dibantu oleh teman yang lain. Itu maksud dari kerjasama dan kepedulian, sehingga ketika menampilkan bernyanyi dengan unisono, menampilkan sebuah paduan suara, akan menjadi suaranya harmonis dan juga indah didengar tanpa ada gangguan. Lagu yang biasanya dinyanyikan dengan unisono adalah march organisasi, lagu modern seperti pop, lagu wajib nasional, serta lagu daerah. Teknik vokal dan organ suara manusia. Teknik vokal merupakan usaha dalam memproduksi atau mengolah suara dengan baik dan benar, sehingga suara dari mulut bisa didengar secara jelas, indah, merdu, nyaring, dan membuat orang lain terhibur. Di mana teknik vokal ini dapat membantu seseorang bagaimana caranya menyajikan sebuah panggung musik, sehingga ketika menyajikan musik akan terdengar suara yang ringan namun indah. Dalam organ manusia, yang terpenting dalam memproduksi bicara dan bernyanyi adalah pita suara. Seperti saat ini saya berbicara, suara ini timbul dari getaran yang ada di dalam tubuh kita. Nah, disebut pita suara nih nama organnya. Pita suara biasanya berfungsi untuk bernafas dan berbicara. Selain itu, pita suara juga berfungsi sebagai penggetar udara yang datang dari paru-paru untuk
untuk membentuk suara. Jadi ketika ada getaran yang ketika kita bernafas masuk ke dalam paru-paru, lalu untuk mengeluarkannya lagi melewati pita suara, di pita suara ini udara yang lewat digetarkan sehingga menghasilkan suara seperti saat saya sedang berbicara sekarang. Pita suara terdiri dari tulang rawan dan otot yang ditutup dengan lapisan mukosa. Itu sebabnya pita suara ini adalah sebenarnya organ yang sangat sensitif. Ketika kita berteriak terlalu keras, akan sakit pada tenggorokan atau pita suara. Itu yang menyebabkan terkadang kita bersuaranya agak serak atau sengau. Istilah dalam teknik vokal. Yang pertama ada artikulasi. Apa sih artikulasi? Artikulasi adalah cara pengucapan kata yang baik dan jelas. Seperti sekarang saya sedang berbicara. Ketika saya berbicara lebih lantang, mulut saya dibuka lebar, pengucapan hurufnya benar, itu akan terdengar secara jelas. Berarti artikulasi yang saya gunakan tepat, sehingga kalian bisa mendengarkan dengan benar. Artikulasi ini terdiri dari bahasa, yaitu bunyi yang keluar dari artikulator dan titik artikulator. Artikulator dan titik artikulator ini ada di dalam tubuh, seperti mulut, hidung, itu untuk artikulator. Untuk titik artikulator itu ada bibir, lidah, dan gigi. Lalu ada bunyi vokal, yaitu huruf yang dalam mengucapkannya tanpa ada hambatan pada mulut atau huruf hidup. Biasanya disebutnya huruf vokal atau huruf hidup nih, yaitu A, I, U, E, O, di mana tenggorokan kita tanpa ada getaran yang terlalu kencang akan lancar mengucapkannya. Lalu ada diftong, au, ai, dan oi. Ini masih termasuk ke dalam huruf bunyi vokal. Lalu ada bunyi konsonan, yaitu huruf yang memiliki hambatan dalam pengucapan seperti B, P, M, K, J, dan huruf lainnya selain dari huruf vokal. Maksud dari hambatan apa? Ketika kita mengucapkannya terdapat getaran atau terdapat ada hambatan dalam pengucapan, misalnya B. Dalam pengucapan huruf B, bibir atas dan bibir bawah menempel sehingga terdapat halangan dalam mengucapkannya. Namun di akhir terdapat bunyi B. Lalu ada K. K, ketika kita menyebut huruf K di tenggorokan akan ada seperti benturan K. Nah, itu namanya hambatan. Yang kedua, istilah dalam teknik vokal ada prasering, yaitu aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar, sesuai sehingga dapat dimengerti. Maksudnya apa? Dalam pemenggalan kalimat haruslah benar dan mudah dipahami, sehingga ketika kita menyanyikan lagu, itu sesuai dengan alur dan melodi yang utuh. Ketika mengambil nafas, harus memperhatikan kalimat musik yang digunakan melalui tanda yang ada pada buku musik, seperti tanda koma dan tanda titik. Lalu ada intonasi, di mana intonasi adalah tekanan yang diberikan pada kata, bagian kata, dan dialog. Intonasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tekanan dinamik atau keras lemah, tekanan nada atau tinggi, dan tekanan tempo. Selanjutnya ada teknik pernapasan. Dalam teknik pernapasan yang pertama ada pernapasan bahu, di mana pernapasan ini dilakukan dengan mengangkat bahu untuk mengisi udara ke dalam paru-paru. Udara yang dihasilkan terlalu sedikit sehingga pengucapan yang terjadi terputus-putus. Pernapasan ini tidak dianjurkan dalam bernyanyi karena seperti tadi saya bilang, udara yang masuk sedikit sehingga untuk menyanyikan kalimat atau kata yang pas akan putus-putus sehingga yang tadinya harusnya bagus, pemenggalannya bagus menjadi tidak cocok. Yang kedua ada pernapasan dada. Pernapasan dada dilakukan dengan membusungkan dada ketika berusaha menarik napas. Teknik ini juga kurang tepat karena membuat tubuh cepat lelah sehingga suara putus-putus dan tidak stabil, bisa jadi bergetar suaranya. Biasanya pernapasan dada dilakukan oleh penyanyi zaman Renaissance di Eropa. Ini berarti teknik menyanyi
yang paling dipakai saat zaman dahulu. Itu pun dipakai oleh orang luar negeri, Eropa. Yang ketiga ada pernapasan diafragma, di mana selain itu bisa disebut juga pernapasan rongga perut. Kenapa disebut pernapasan rongga perut? Pernapasan ini dilakukan dengan cara mengembangkan rongga perut. Teknik ini dalam pernapasan adalah cara yang paling baik untuk bernyanyi, paling tepat untuk bernyanyi. Kenapa? Karena menghasilkan napas yang panjang, santai, dan ringan sehingga produksi suara lebih berkualitas. Selanjutnya ada pernapasan perut. Pernapasan ini memanfaatkan perut sebagai media daya tampung untuk menyimpan udara. Namun teknik ini tidak terkontrol pengeluaran udaranya sehingga tidak cocok untuk bernyanyi. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan lagu. Yang pertama adalah tema dari lagu. Kita harus tahu tema dari lagu ini tentang apa. Misalnya tentang sebuah penyampaian di mana si penulis ini ingin menunjukkan rasa terima kasih. Otomatis pesan dan kesan yang ingin disampaikan adalah seberapa besar rasa terima kasih yang dia ingin ucapkan kepada orang-orang yang sudah membantunya misalnya. Kesulitan lagu biasanya dalam membuat aransemen lagu atau nada dari lagu, seorang pencipta akan memberikan nada-nada tergantung dari tema tadi. Misalnya rasa syukur biasanya terdapat nada tinggi. Nah, ketika kita memiliki kesulitan dalam nada tinggi itu harus kita asah lagi. Selanjutnya unsur-unsur dasar ekspresi lagu, di mana ada pemilihan tempo, ada penggunaan ritmik pada lagu, ada bentuk melodi atau motif melodi yang dipilih, ada penggunaan harmoni untuk memperindah lagu, ada tanda dinamik, ada klimaks lagu, dan juga ada gaya lagu dalam membawakannya. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam bernyanyi. Yang pertama yaitu pengucapan. Apa itu pengucapan? Pengucapan adalah cara pengolahan atau pengeluaran suara yang tadi disebut dengan artikulasi. Yang kedua ada cara mengatur keluar masuknya udara atau teknik pernapasan yang dibutuhkan. Yang ketiga ada frasering atau pemenggalan kata atau kalimat pada lagu yang sesuai dengan syair dan frasenya. Lalu yang keempat ada pembawaan, yaitu cara untuk menampilkan suara sesuai dengan penyampaian lagu dan dilakukan dengan tenang. Misalnya tadi tema lagunya rasa syukur terima kasih. Ekspresi yang akan kita berikan tentu ekspresi bahagia, namun rasa bahagia yang membucah atau berlebihan akan membuat penyampaian lagunya kurang pas, karena namanya rasa syukur tetap ada rasa rendah dirinya. Jadi harus disampaikan dengan senang, bahagia, namun tetap tenang agar tidak terburu-buru dalam nada. Selanjutnya, musik ensemble. Dalam kamus musik, ensemble adalah kelompok kegiatan musik. Sementara ensemble dalam umum berarti suatu rombongan musik. Dapat disimpulkan bahwa ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu, serta memainkan lagu-lagu dengan aransemen yang sederhana. Kelompok alat musik ensemble dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alat musik ritmis, di mana fungsi dari alat musik ini mengatur irama lagu. Alat musik ini digunakan sebagai pengiring, tidak bisa sebagai penghasil nada melodi lagu. Contoh alat musik ritmis ada drum, maracas, simbal, tamborin, timpani, triangle, konga, kastanyet, rebana, tifa, dan kendang. Kelompok alat musik yang kedua ada alat musik melodis, di mana alat musik ini dimainkan dengan tujuan menghasilkan nada-nada melodi sebuah lagu. Alat musik ini menghasilkan nada do, re, mi, dan seterusnya. Contoh alat musik melodis dan cara memainkannya sebagai berikut. Ada yang pertama dipetik, kecapi, mandolin, gitar, dan sasando. Lalu teknik yang kedua ada ditiup, yaitu seruling dan pianika. Ada juga ditekan, akordeon dan piano. Ada juga digoyang, angklung.
Ada yang digesek seperti biola dan juga dihisap seperti harmonika. Jenis atau kelompok musik ansambel yang ketiga ada alat musik harmonis, di mana alat musik ini berfungsi untuk memainkan melodi lagu dan mengatur irama lagu. Alat musik harmonis adalah alat musik bernada tetapi tidak dapat dibentuk, sehingga dalam memainkan alat musik ini haruslah didampingi oleh alat musik lain saat dimainkan. Contohnya seperti gitar, piano, biola, sasando, sampai kecapi, rebab, dan celempung. Teknik memainkan alat musik. Yang pertama ada alat musik tiup, di mana menghasilkan suara saat suatu kolom udara digetarkan. Tinggi rendah nada bergantung pada frekuensi dari panjang kolom udara. Contoh alat musiknya ada trompet dan suling. Yang kedua, alat musik petik. Alat musik ini menghasilkan suara ketika senar digetarkan dengan dipetik. Tinggi rendah nada bergantung pada panjang pendeknya dawai. Contoh dari alat musik petik ada gitar, harpa, dan kecapi. Alat musik pukul. Alat musik ini menghasilkan suara sewaktu dipukul atau ditabuh. Bentuk dan bahan bagian instrumen akan menentukan suara yang dihasilkan. Dalam alat musik pukul ini terdapat dua jenis, yaitu ada alat musik bernada dan alat musik tidak bernada. Contoh alat musik bernada ada kolintang, dan contoh alat musik tidak bernada ada bongo dan juga drum. Yang keempat ada alat musik gesek, di mana alat musik ini menghasilkan suara ketika dawai digesek. Ketika kita bertemu alat musik gesek, dawainya digesek, sementara ketika bertemu alat musik petik, dawainya ini dipetik. Dia sama-sama menggunakan dawai, hanya saja perbedaannya dengan cara bagaimana dawai itu diperlakukan. Tinggi rendah nada bergantung pada panjang pendek dawai tersebut, masih sama dalam tinggi rendah nadanya. Nah, alat musiknya yaitu ada biola. Baik, sekian untuk materi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Untuk tugas akan saya buat Google Form dan kalian isi sesuai dengan slide yang saya berikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.